Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide, channel sejarah dan misteri, untuk tempat kita menggali informasi bagi kita semua. Jauh sebelum hiruk-pikuk dan hingar-bingar kota Jakarta seperti sekarang ini, Ancol hanyalah sebuah lahan pesisir yang tenang. Daerah ini didominasi oleh hutan bakau dan rawa-rawa yang luas. Sungai Ancol mengalir membelah lahan tersebut, menjadi urat nadi kehidupan bagi flora dan fauna di sekitarnya. Di balik ketenangannya, Ancol menyimpan potensi strategis yang menarik perhatian berbagai kerajaan di sekitarnya. Sebuah naskah kuno dari abad ke-16, Koropak Patrusunam, mencatat Ancol sebagai titik penting dalam perebutan kekuasaan di wilayah Sunda Kelapa. Kesultanan Banten, Cirebon, dan Demak melancarkan serangan bertubi-tubi untuk menguasai pelabuhan penting tersebut. Ancol, dengan akses langsung ke laut, menjadi pintu masuk yang strategis bagi para penyerang. Pertempuran sengit tak terhindarkan, menorehkan tinta emas dalam sejarah panjang Ancol. Di tengah gejolak perebutan kekuasaan, Ancol menjadi saksi bisu pergantian penguasa di wilayah Sunda Kelapa. Kemenangan Fatahillah atas Portugis dan Kerajaan Sunda menandai babak baru bagi Ancol. Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta, menandai era baru bagi Ancol dan sekitarnya. Kedatangan bangsa Belanda di tanah Jawa pada abad ke-17 membawa perubahan besar bagi Ancol. VOC, perusahaan dagang Belanda yang berkuasa saat itu, melihat potensi besar di balik lahan pesisir yang strategis ini. Pembangunan infrastruktur besar-besaran pun dimulai, menandai era baru bagi Ancol. Kanal Ancol, sebuah terusan air yang menghubungkan Batavia, yang sekarang dikenal sebagai Jakarta, dengan Sungai Ancol, dibangun untuk memperlancar jalur perdagangan. Kanal ini memungkinkan kapal-kapal dagang Belanda untuk dengan mudah mengangkut rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya dari pedalaman Jawa ke Batavia. Di sepanjang kanal Ancol, rumah-rumah mewah bergaya Eropa bermunculan, menjadi simbol kemewahan dan status sosial bagi para pejabat VOC dan pengusaha Belanda. Ancol menjelma menjadi kawasan elit, jauh berbeda dengan masa lalunya sebagai lahan pesisir yang tenang. Benteng-benteng kokoh didirikan di sekitar Ancol, seperti Benteng Zouteland yang kemudian berganti nama menjadi Benteng Ancol untuk melindungi kepentingan Belanda dari serangan musuh. Masa keemasan Ancol sebagai kawasan elit berakhir ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Ancol yang dulunya merupakan simbol kemewahan dan kemakmuran, berubah menjadi lokasi yang mengerikan. Jepang, dengan ambisinya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua, mengubah Ancol menjadi kamp konsentrasi dan tempat eksekusi. Rawa-rawa dan hutan bakau di Ancol menjadi saksi bisu kekejaman tentara Jepang. Ribuan orang tak berdosa, baik pribumi maupun tawanan perang, disiksa dan dibunuh di tempat ini. Makanya banyak yang menganggap Ancol sebagai tempat yang wingit. Ancol, yang dulunya merupakan tempat yang indah dan menenangkan, berubah menjadi kuburan massal yang menyimpan duka lara yang mendalam. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, kuburan massal di Ancol ditemukan. Lebih dari 2.000 jenazah dievakuasi dan dimakamkan kembali di Ancol War Cemetery, sebuah pemakaman khusus untuk mengenang para korban kekejaman Jepang. Ancol War Cemetery menjadi pengingat akan masa kelam penjajahan dan pentingnya menghargai perdamaian. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa angin segar bagi Ancol. Pemerintah Indonesia yang baru menyadari potensi besar Ancol untuk dikembangkan menjadi pusat rekreasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun, tugas untuk merealisasikan visi tersebut tidaklah mudah. Ancol pada saat itu masih berupa lahan rawa yang luas dan kumuh. Bekas-bekas penjajahan Jepang seperti bangunan-bangunan tua dan puing-puing perang masih banyak tersebar di berbagai sudut Ancol. Dibutuhkan upaya yang besar dan komitmen yang kuat untuk mengubah Ancol menjadi tempat yang layak dikunjungi. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia pada saat itu masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca kemerdekaan. Namun, semangat untuk membangun Ancol tidak pernah padam. Section 5, Visi Soekarno dan Aksi Ali Sadikin, Kelahiran Taman Impian Jaya Ancol.
Pada tahun 1960-an, Presiden Soekarno, pemimpin visioner Indonesia, mencetuskan ide untuk mengubah Ancol menjadi pusat rekreasi dan hiburan bertaraf internasional. Soekarno membayangkan Ancol sebagai taman impian yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Visi Soekarno kemudian diteruskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, yang dikenal sebagai pemimpin yang berani dan penuh ide. Ali Sadikin dengan gigih memperjuangkan pembangunan Ancol, bahkan menolak rencana untuk menjadikan Ancol sebagai kawasan industri. Baginya, Ancol adalah aset berharga yang harus didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat. Selepas tragedi mengerikan Gestapo, pada tahun 1966, pembangunan Taman Impian Jaya Ancol resmi dimulai. Lahan rawa yang luas dikeringkan dan direklamasi, bangunan-bangunan tua dirobohkan, yizimes dan infrastruktur baru dibangun. Ancol perlahan-lahan mulai bertransformasi menjadi taman rekreasi yang indah dan modern. Section 6, Dunia Fantasi, ikon hiburan yang legendaris. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan Ancol adalah diresmikannya dunia fantasi, atau Dufan, pada tahun 1984. Dufan, taman hiburan pertama dan terbesar di Indonesia, menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan wahana-wahana kelas dunia, Dufan menawarkan pengalaman rekreasi yang tak terlupakan bagi pengunjung dari segala usia. Dari roller coaster yang menegangkan hingga biang lala raksasa yang menawarkan pemandangan indah, Dufan menjadi primadona Ancol dan ikon hiburan yang melegenda. Kehadiran Dufan tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan ke Ancol, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Jakarta. Ancol, yang dulunya merupakan lahan terbengkalai, kini menjelma menjadi pusat hiburan dan rekreasi kebanggaan Indonesia. Section 7, Misteri di Balik Keindahan, menyingkap legenda si manis jembatan Ancol. Di balik keindahan dan kemeriahan Ancol, tersembunyi kisah-kisah misteri yang terus diceritakan turun-temurun. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah si manis jembatan Ancol, hantu perempuan cantik yang menghuni jembatan tua di kawasan Ancol. Berbagai versi cerita beredar di masyarakat, namun inti kisahnya tetap sama. Si manis jembatan Ancol adalah arwah penasaran seorang gadis cantik yang tewas dibunuh di dekat jembatan. Konon, arwahnya gentayangan mencari keadilan dan membalas dendam atas kematiannya yang tragis. Kisah si manis jembatan Ancol telah menjadi bagian tak terpisahkan dari mitos dan legenda Ancol. Banyak yang percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan hingga saat ini, menampakkan diri kepada orang-orang yang melintasi jembatan tersebut pada malam hari. Section 8, Beragam versi dan kesaksian, menggali kebenaran di balik mitos. Versi paling populer dari legenda si manis jembatan Ancol mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Mariam yang hidup di era penjajahan Belanda. Mariam, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang tuan tanah kaya raya, dituduh mencuri perhiasan majikannya. Karena tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, Mariam dianiaya hingga tewas dan jasadnya dibuang di dekat jembatan Ancol. Sejak saat itu, arwah Mariam dikabarkan bergentayangan, menghantui jembatan tersebut dan menebarkan teror kepada orang-orang yang berbuat jahat. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang si manis jembatan Ancol terus berkembang dan dibumbui dengan berbagai versi. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan si manis, digambarkan sebagai sosok wanita cantik bergaun putih dengan rambut panjang terurai. Meskipun kebenarannya masih menjadi misteri, kisah si manis jembatan Ancol tetap menarik perhatian dan mengundang rasa penasaran. Apalagi setelah legenda ini diangkat ke layar televisi Indonesia di awal 90-an. Section 9, Ancol Masa Kini, Destinasi Wisata Kebanggaan Jakarta. Kini, Ancol telah menjelma menjadi destinasi wisata utama di Jakarta, bahkan di Indonesia. Berbagai wahana hiburan dan rekreasi kelas dunia dapat ditemukan di Ancol, mulai dari taman bermain, pantai, hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Dufan tetap menjadi primadona Ancol, namun kini banyak pilihan lain yang tak kalah menarik, seperti SeaWorld, Atlantis Water Adventure, dan Jakarta Birdland. Ancol juga memiliki kawasan pantai yang indah, seperti Pantai Festival, Pantai Indah, dan Pantai Karnaval, yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan liburan. Ancol terus berbenah dan berinovasi untuk memanjakan para pengunjungnya.
Dengan berbagai fasilitas modern dan wahana hiburan yang terus diperbarui, Ancol siap memanjakan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Ancol bukan hanya sekadar taman rekreasi, tetapi juga simbol kemajuan dan kebanggaan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mugia tansah pinaringan. Rahayu Sagung Dumadi.